Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Nama saya Mulia Trisugiharti dengan NIM 311 19 113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mikromeretik. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Yang pertama ada Indri Wafa Lutfiyah, yang kedua ada Zakia Nur Izzah, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada Nizar Muslihah, dan yang kelima ada Erin Yustira. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu mengenai pengertian dari mikromeretik. Mikromeretik adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari khusus tentang ukuran partikel, di mana ukuran partikel tersebut sangatlah kecil. Mikromeretik juga dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu dan teknologi yang mengukur tentang partikel-partikel kecil. Ukuran partikel dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Yang pertama ada dengan ukuran diameter rata-rata, yang kedua ada dengan ukuran luas permukaan rata-rata, dan yang ketiga dengan ukuran volume rata-rata. Materi selanjutnya yaitu mengenai metode penentuan partikel, di mana metode penentuan partikel ini dibedakan menjadi beberapa cara. Yang pertama ada dengan pengayakan, yang kedua ada mikroskopik optik, yang ketiga ada sedimentasi. Yang pertama adalah metode pengayakan, di mana metode pengayakan ini merupakan metode yang paling sederhana karena menggunakan alat atau mesin tertentu seperti contohnya ayakan, tetapi memiliki aturan kecepatan dan ukuran ayakan atau mesh tertentu dan telah dikalibrasi. Metode ayakan ini hanya bisa digunakan untuk bahan-bahan yang memiliki ukuran minimal 44 mikrometer atau nomor ayakan 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Nurul Izzah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penentuan partikel. Metode penentuan partikel yang kedua ialah metode mikroskopik optik. Metode ini biasa digunakan untuk mengukur partikel yang berukuran antara 0,2 mikrometer sampai dengan 100 mikrometer. Metode ini juga biasa digunakan untuk mengukur partikel pada sediaan suspensi dan emulsi. Kemudian, metode selanjutnya ialah pengukuran volume partikel atau Coulter counter. Jika suatu partikel disuspensikan dalam suatu cairan elektrolit, kemudian dilewatkan dalam satu lubang kecil yang pada kedua sisinya terdapat elektroda. Kemudian, metode yang terakhir ialah sedimentasi atau pengendapan. Nah, dalam metode ini digunakan untuk mengukur diameter partikel berdasarkan prinsip ketergantungan laju partikel pada ukurannya. Dalam PPT juga disebutkan ada persamaan stok yang dapat dilihat secara seksama. Yang selanjutnya, metode untuk menentukan luas permukaan. Yang pertama, metode absorpsi. Dalam menentukan permukaan absorben, volume dari gas yang terabsorpsi dalam cm kubik per gram absorben bisa diplot terhadap tekanan gas tertentu pada temperatur yang konstan untuk memberikan lapisan tunggal yang diikuti oleh pembentukan lapisan rangkap. Yang kedua, metode permeabilitas udara. Prinsip tahanan terhadap aliran suatu cairan melalui sumbat dari serbuk kompak adalah luas serbuk itu tersebut. Konsep mikromeretik ini terdapat 4. Yang pertama, ilmu dan teknologi partikel yang sangat kecil itu dinamakan dengan mikromeretik. Yang kedua, dispersi koloid dicirikan dengan partikel yang sangat kecil untuk dilihat oleh mikroskop biasa. Yang ketiga, partikel emulsi dan suspensi serta pain serbuk atau serbuk yang sangat halus itu berkisar pada mikroskop optis. Yang keempat, partikel granul, tablet kasar, dan garam granula itu berada pada kisaran pengayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya adalah
konsep sistem terdispersi. Untuk yang pertama, sistem terdispersi terdiri dari bahan partikulat yang disebut dengan fase terdispersi, di mana fase ini terdistribusi secara merata di medium pendispersinya. Untuk yang kedua, si bahan-bahan terdispersi ini terdiri dari partikel berdimensi atom, molekul, atau bahkan ada yang memiliki ukuran satuan milimeter. Untuk menggolongkan sistem terdispersi, yang termudah adalah menggunakan atau melihat diameter rata-rata dari isi bahan terdispersinya. Untuk yang selanjutnya, fase terdispersi itu dibagi menjadi 3 berdasarkan ukurannya. Kalau dilihat berdasarkan ukurannya ada 3. Yang pertama itu adalah dispersi molekular, yang kedua ada dispersi koloid, dan yang ketiga ada dispersi kasar. Tetapi untuk peralihan ukuran secara jelasnya itu tidak ada. Kalau fase terdispersi secara farmasetik, kalian bisa lihat contohnya ini ya. Ya, oke. Untuk contohnya itu, jadi contoh yang pertama itu ada 0,5 sampai 10 mikrometer. Itu adalah ukuran fase terdispersi pada suspensi atau emulsi halus. Untuk yang selanjutnya adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh ukuran partikel. Yang pertama adalah pelepasan obat, di mana si ukuran partikel ini nantinya akan mempengaruhi atau berhubungan dengan luas permukaan kontak partikel. Di mana ketika ukuran partikel semakin kecil, maka luas permukaan kontaknya akan semakin besar. Hal ini mengakibatkan pelepasan obat semakin cepat. Untuk yang kedua adalah mempengaruhi stabilitas obat. Karena ukuran partikel mempengaruhi permukaan kontak, luas permukaan kontak, maka si ukuran partikel ini akan mempengaruhi stabilitas. Karena ukuran partikel ketika si luas permukaan semakin luas, maka hal ini mempengaruhi gerak kinetik antar partikelnya. Semakin cepat atau semakin lambat gerak antar partikelnya, sehingga stabilitas juga dipengaruhi oleh ukuran partikel. Yang selanjutnya adalah mempengaruhi pembuatan sediaan padat, di mana sediaan padat ini dipengaruhi oleh disolusi dan stabilitas. Sedangkan disolusi dan stabilitas ini dipengaruhi oleh ukuran partikel. Misalkan ya, antara pulveris dan tablet itu yang lebih cepat larut itu adalah si pulveris. Kenapa begitu? Karena ukuran partikelnya lebih kecil sehingga luas permukaannya semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wafaluvia. Sebelumnya tadi telah dijelaskan mengenai hal-hal yang dipengaruhi oleh ukuran partikel. Nah, selanjutnya sekarang akan menjelaskan mengenai sifat-sifat turunan serbuk. Yang pertama ada porositas. Porositas atau rongga dari serbuk didefinisikan sebagai perbandingan volume rongga terhadap volume bulk dari suatu pengakapan. Volume bulk merupakan volume yang ditempatkan oleh serbuk. Selanjutnya, yang kedua ada susunan pengakapan. Susunan pengakapan yang ideal yaitu yang paling dekat atau bisa disebut dengan rombohedral. Yang kedua, yang paling longgar. Sebagian besar terbuka atau pengakapan kubus atau most open. Partikel serbuk umumnya bisa mempunyai tiap susunan antara kedua pengakapan ideal, dan kebanyakan serbuk dalam praktek mempunyai porositas antara 30 sampai 50%. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kerapatan partikel. Kerapatan partikel didefinisikan sebagai berat per satuan volume. Yang pertama, kerapatan sebenarnya merupakan kerapatan dari bahan padat yang nyata. Kemudian yang kedua, kerapatan granul dapat ditentukan dengan menggunakan air raksa yang dapat mengisi ruang kosong tetapi tidak berpenetrasi ke dalam pori-pori dalam dari partikel. Yang ketiga ada kerapatan bulk. Nah, kerapatan bulk ini
dapat ditentukan dari volume bulk dan berat suatu serbuk kering dalam sebuah gelas ukur. Selanjutnya yang keempat ada bulk kinds. Bulk kinds volume bulk spesifikasi merupakan kebalikan dari kerapatan bulk yang biasa disebut bulk kinds atau bulk saja. Bulk merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengemasan serbuk. Selanjutnya yang kelima ada pengompakan. Jika serbuk dikompakkan pada tekanan kira-kira 5 kg per cm kuadrat, porositas serbuk yang tersusun dari partikel yang kaku akan lebih tinggi daripada porositas serbuk dalam packing yang sangat membedakan seperti ditentukan oleh percobaan pengetukan sehingga serbuk ini akan dilatani yakni menunjukkan pengembangan yang tidak diharapkan, bukan konsentrasi di bawah pengaruh tekanan. Selanjutnya yang terakhir ada sifat aliran. Untuk mengukur serbuk yang mengalir per satuan waktu melalui lubang corong, dapat menggunakan suatu pencatat pengukur aliran serbuk sehingga dapat diperoleh konsentrasi pelincir optimum yakni 1% atau kurang.